Baik, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang fungsi turunan atau boleh juga disebut dengan turunan fungsi. Turunan juga sering disebut dengan derivatif atau juga dikatakan diferensial. Ya. Itu sama. Nah, hal yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah memahami definisi turunan pertama di satu titik, ya. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang terbuka I yang memuat A. Turunan pertama fungsi f di titik x sama dengan A ditulis f aksen A didefinisikan sebagai f aksen A sama dengan limit x mendekati A untuk fungsi fx kurang fa per x kurang A bila nantinya limitnya ada. Jadi ya diperhatikan syaratnya, bila limitnya ada, artinya tidak kita temukan juga nanti misalnya nilainya tak hingga ataupun negatif tak hingga. Nah, mungkin kalau langsung rumusnya seperti ini mungkin Anda kurang memahami, ya. Jadi nanti sebelum saya jelaskan dengan arti secara geometrisnya, ingat bahwa suatu fungsi f itu tadi dikatakan mempunyai turunan di x sama dengan A apabila fungsi f tersebut dikatakan terdiferensialkan atau terturunkan, dapat diturunkan di x sama dengan A, ya, dimana limitnya ada, bukan tak hingga ataupun minus tak hingga. Oke, saya akan coba menggambarkannya secara geometris, ya. Saya jelaskan. Nah, katakanlah ada di sini sumbu koordinat, ya, sumbu koordinat kartesius, ya. Ini sumbu y, ini sumbu x. Lalu katakanlah di sini ada sebuah kurva, ya, ada sebuah kurva. Misalnya kurvanya seperti ini. Ya, ini kurvanya katakanlah y sama dengan fx. Ya, y sama dengan fx. Lalu terdapat di sini adalah titik. Inilah yang dikatakan tadi di mana absisnya di sini adalah A, ya. Kalau Anda perhatikan tadi memuat di A, ya. Jadi x-nya sama dengan A. Lalu kita ambil satu lagi titik pada kurva y sama dengan fx ini di sini, ya. Kita misalkan bahwa absisnya ini adalah x kecil, ya. X, ya. Nah, kalau ini A, maka otomatis yang ini, titik yang pertama ini adalah A, maka titiknya atau nilainya di sini adalah FA. Oke, sini adalah FA. Maka titiknya ini sekarang adalah menjadi A, FA. Katakanlah ini titiknya, ini adalah titik A besar, ya.
Kemudian ini tadi X, ya, titik ini absisnya X, maka ordinatnya adalah di sini menjadi Fx. Nah, maka jika kita misalkan katakanlah titiknya ini adalah titik B, ya, titik B, maka titiknya ini sekarang adalah X, Fx, ya, X, Fx. Nah, kemudian saya akan menarik sebuah garis. Saya coba buat warna yang berbeda, ya. Ya, katakan ini sebuah garis yang melalui titik A dan B, dan kelihatan di sini adalah memotong kurva Y sama dengan Fx, ya. Jadi garis yang memotong kurva Y sama X, sering juga disebut dengan garis secant ini, ya. Ya. Oke. Nah, lalu kita mau menunjukkan bahwa dalam arti yang sudah dijelaskan bahwa kita mencari garis singgung melalui titik A, ya. Di garis singgung melalui titik A. Nah, bagaimana untuk menentukan garis singgung melalui titik A? Nah, kita gunakan prinsipnya adalah kita mencoba mendekatkan titik B terhadap titik A, ya, terhadap titik A, dan nanti terusnya seperti ini, kita tekan B-nya sehingga nanti dia mendekati titik B itu sampai mendekati titik A dan menghasilkan garis singgung seperti ini, ya, garis singgung. Nah, ini nanti adalah garis singgung. Oke. Nah, maka kita coba mencari nilai daripada kemiringan garis singgung tersebut, ya, kemiringannya. Bagaimana cara mencari garis kemiringannya? Saya akan, ya, tarik ini dari titik A, lalu saya ambil ini, ya. Nah, di mana ini nanti pasti adalah siku-siku, ya, siku-siku. Maka jaraknya dari sini ke sini adalah X kurang A, dan jarak dari ini ke sini, ya, itu adalah Fx kurang Fa, ya, Fx kurang Fa, atau saya buat di bawah saja, ya. Ini saya buat di bawah, ya. Jadi ini adalah ini kan kalau Anda lihat ini sama dengan dari sini, ya. Jadi jaraknya itu adalah Fx kurang Fa. Oke. Nah, jadi di sini kita mencoba mencari gradien atau yang sering disebut dengan kemiringan garis singgung di titik A, ya. Nah, konsepnya dimulai dari kemiringan tali busur yang menghubungkan titik A dengan titik B tersebut, ya, tali busur atau garis secant itu, ya. Ini tali busurnya ini yang dimaksud dengan tali busur. Kita perhatikan dari situ, ya, menghubungkan tali busur yang menghubungkan titik A dan titik B, yaitu, ya, bagaimana mencari kemiringannya, ya,
yaitu di kemiringannya itu sama dengan fx kurang fa per x kurang a, ya. Kemiringan itu atau sama dengan gradien sebenarnya, ya, atau sama dengan gradien, atau sering disimbolkan dengan m, ya. Jadi ini adalah mencari gradiennya. Nah, jika A dibuat tetap, jadi A ini dibuat tetap, dan B-nya bergerak tadi mendekati A, ya, mendekati A, otomatis X-nya mendekati A, ya. Jadi kalau titik B ini mendekati si A-nya, maka si X ini juga akan nanti mendekati si A. Coba lihat ini, ya. Jadi kalau saya ganti misalnya seperti ini, di sini adalah titiknya sekarang, maka otomatis nanti si X-nya sudah ada di sini. Terus nanti saya buat lagi titiknya di sini, maka si X-nya juga sudah di sini. Jadi artinya si X-nya itu mendekati si A, ya, mendekati si A, sehingga akan diperoleh garis singgung kurva F di titik A itu tadi. Jadi akan dapat garis singgung di titik A, FA. Dengan kemiringan garis singgung yang kita peroleh itu adalah ketika tadi X-nya itu sudah mendekati A, maka otomatis si X-nya hampir mendekati A, hampir sama. Jadi tidak tepat di A, tapi mendekati, ya, mendekati A. Nah, itu artinya adalah bahwa si X-nya itu mendekati si A. Nah, jadi boleh kita ambil, ya, kemiringan. Jadi kemiringannya nanti, kemiringan garis singgungnya sama dengan limit, ya, X mendekati A, fx kurang fa per X kurang A. Nah, inilah nanti yang disebut juga sama dengan F aksen A. Jadi inilah nanti yang disebut juga, jadi sama saja nanti kalau dikatakan kemiringan garis itu sama dengan turunan pertama di titik A fungsi fx, ya. Jadi itulah yang disebut dengan kemiringan atau turunan dari si f atau fungsi di titik A. Nah, hal ini juga berlaku bukan hanya arti geometris secara mencari atau menentukan garis singgung, ya, yaitu kemiringan garis singgung. Nah, turunan ini juga bisa kita lihat dalam masalah kecepatan sebuah benda yang bergerak atau disebut dengan kecepatan sesaat, ya. Jadi tidak hanya tadi dikatakan dalam masalah garis singgung, tapi juga konsep turunan juga di awalnya juga merupakan masalah kecepatan sebuah benda bergerak atau kecepatan sesaat, ya. Nah, coba kita cek, ya. Jadi kalau kita mau melihat dengan kecepatan, ya, saya akan kembali membuat pemisalan, ya. Katakanlah suatu
Jadi ini untuk kecepatan ya. Ini ada sebuah benda P bergerak sepanjang garis koordinat sehingga katakan saat T diberikan oleh S sama dengan Ft. Jadi katakanlah misalnya S sama dengan Ft, pada saat C, jadi P itu tadi pada saat C, ya katakanlah di sini adalah C-nya, maka benda berada di Fc, ya, jadi ini adalah Fc. Kemudian pada saat yang berdekatan, ya saat yang berdekatan, katakanlah berdekatannya itu adalah H, ya, jadi jaraknya H, sehingga nanti ini adalah menjadi C tambah H, lalu ini adalah Fc tambah H. Ya, jadi pada saat waktunya tadi di C, maka posisinya benda itu di Fc, dan pada saat waktunya C tambah H, itu posisinya si P itu, jadi ini bergerak, ini ada si P ini, Fc tambah H. Nah, anggap yang di atas ini disebut dengan perubahan waktu, dan yang ini adalah perubahan posisi. Ya, perubahan posisi. Nah, apa yang mau kita cek yang pertama di sini adalah seandainya kita disuruh mencari kecepatan rata-rata, ya, kecepatan rata-rata pada interval yang diberikan, ya, maka ini rumusnya langsung aja adalah posisinya, ya, Fc tambah H dikurangi Fc per C tambah H kurang C, yang hasilnya nanti adalah H, ya, yang hasilnya nanti sama dengan Fc tambah H kurang Fc per H. C dengan min C mati, ya. Nah, ini adalah kecepatan rata-ratanya. Nah, lalu kalau kita mau mencari kecepatan sesaat, apa maksudnya kecepatan sesaat? Yaitu kecepatan yang pada waktu C, awalnya tadi si P bergerak, tiba-tiba dihitung waktunya pada saat C tambah H, di mana hanya sangat kecil, ya, hanya sangat kecil, ya, bahkan mendekati 0, sehingga nanti kecepatan sesaat yang dia minta itu, ya, jadi waktu yang sangat singkat setelah C tadi yaitu H, jadi kecepatan sesaatnya di C, jadi kita tuliskan simbolnya V sama dengan limit H mendekati 0, ya, dengan tadi mendekati 0. Maaf, hapus ya. Ya, jadi kalau kita kembali, ya,
Oke, V sama dengan limit H mendekati 0 untuk V rata-rata yang sudah kita dapat tadi. Apa itu tadi? V rata-rata tadi adalah FC tambah H kurang FC per H. Jadi kita langsung gantikan sama dengan limit H mendekati 0 FC tambah H kurang FC per H. Nah, ini nanti adalah rumus untuk mencari kecepatan sesaatnya. Nah, sebenarnya ini juga adalah merupakan menyatakan turunan dari fungsi tadi, ya. Ingat tadi fungsinya kan S sama dengan Ft. Jadi artinya kalau ditanya ini F, ya, F aksen T, ya, F aksen T itu sama saja dengan limit H mendekati 0 Ft tambah H kurang Ft per H. Nah, ya, ini dia. Jadi saya kira tidak ada masalah dengan simbol, ya, mau diganti C, mau diganti dengan T, tidak ada masalah. Oke, saya kira ini yang menjadi dasar untuk menyelesaikan turunan. Kita sudah belajar definisinya. Jadi ingat tadi definisinya itu adalah mana tadi? F aksen A sama dengan limit X mendekati A untuk Fx kurang Fa per X kurang A, atau boleh juga dipakai itu limit H mendekati 0 Ft tambah H kurang Ft per H. Nah, supaya lebih jelas mungkin kita ambil contoh, ya. Kita ambil contoh. Nah, contoh satu lah misalkan, ya. Jadi katakanlah suatu fungsi Ft sama dengan 16t kuadrat, lalu ditanya adalah kecepatan sesaat pada t sama dengan 1. Nah, tergantung satuannya 1 detik atau 1 menit, ya, 1. Maka kita akan menyelesaikannya. Jadi V itu sama dengan F aksen T itu sama dengan, kita gunakan dengan rumusnya tadi adalah limit H mendekati 0 Ft tambah H kurang Ft per H, ya. Lalu kita selesaikan ini. Kita ganti sekarang, ya. Masukkan T tambah H ke T, berarti adalah 16 limit H mendekati 0 16 T
tambah H kuadrat dikurangi dengan 16 T kuadrat per H sama dengan limit H mendekati 0, 16, kita kuadratkan ini, T kuadrat tambah 2TH tambah H kuadrat kurang 16T kuadrat per H sama dengan limit H mendekati 0, 16T kuadrat tambah 32TH tambah 16H kuadrat kurang 16T kuadrat per H. Nah, dari sini bisa kita lihat ini habis. Jadi nanti V-nya, V sama dengan F aksen T sama dengan limit H mendekati 0. Kita cek kembali ya. 32TH tambah 16H kuadrat. Kita keluarkan H-nya ya. Jadi H 32T tambah H per H. Saya 32T tambah 16H. Oke. Sehingga nah ini apa ini? Ini dihapus dulu nih. Nah, dari sini bisa kita lihat ini bisa mati. Ini tadi H ya. Nah, ini bisa mati sehingga kita peroleh limit H mendekati 0, T tambah H. Lalu hasilnya adalah hanya mendekati 0, maka hasilnya adalah 32T. Itulah F aksen T-nya. Nah, kalau ditanya F aksen 1 berarti 32 kali 1 berarti sama dengan 32. Oke, maka hasilnya adalah kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 1 itu adalah 32. Oke, nah itu salah satu contoh untuk aplikasinya untuk kecepatan sesaat. Lalu boleh juga tadi satu lagi kita lihat untuk soal yang kedua, misalnya kita coba buat ya. Nah, soal yang kedua ya. Di sini adalah soalnya carilah kemiringan garis singgung kurva
Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2 di X sama dengan minus 2. Oke. Nah, penyelesaiannya ya, penyelesaian dapat kita lakukan dengan rumus yang di awal tadi sebenarnya. Ya, boleh kita gunakan dengan rumus yang pertama. Yang ini ya, f aksen A sama dengan limit X mendekati A fx kurang fa per X kurang A. Tidak ada masalah, jadi itu boleh kita pakai ya. Nah, oke. Jadi masalah simbol tidak ada masalah ya. Jadi kemiringan atau sering disimbolkan dengan M itu adalah sama saja tadi adalah Y aksennya ya. Y aksen sama dengan limit X mendekati A fx kurang fa per X kurang A ya, X kurang A. Nah, boleh saja langsung kita masukkan nilainya si A nya ya. Jadi limit X mendekati minus 2 ya, lalu ini adalah fx kurang f minus 2 per X kurang minus 2 lalu sama dengan, kita lihat bahwa limit X mendekati minus 2 ganti fx nya. Fx itu kan sebenarnya sama saja ini dengan fx ya. Jadi itu adalah X kuadrat kurang 3X tambah 2 dikurangi F minus 2. F minus 2 berarti ganti X nya minus 2. Di minus 2 kuadrat kurang 3 kali minus 2 tambah 2. Lalu per, sekarang dia menjadi X tambah 2. Oke, kita lihat selanjutnya. Tadi adalah sini ya. Jadi sama dengan di M sama dengan limit X mendekati minus 2 X kuadrat, tadi X kuadrat kurang berapa tadi ya, 3X ya, tambah 2 dikurang hasilnya ini min 2 kuadrat 4 tambah 6 10 tambah 2 itu adalah 12 ya, jadi kurang 12 per X tambah 2 disama dengan limit X mendekati minus 2 X kuadrat kurang 3X kurang 10 per X tambah 2. Nah, kita harus ingat kembali materi limit sebelumnya. Kalau soalnya seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya dengan memfaktorkan ya. Coba kita faktorkan. Ini adalah X kurang 5 X tambah 2 ya, per X tambah 2. Nah, sehingga ini saling menghilangkan, maka hasilnya adalah sisa sekarang limit X mendekati minus 2 X kurang 5 sama dengan min 2 kurang 5 sama dengan minus 7. Oke, jadi nilai gradiennya adalah minus 7.
Oke, saya kira itu materi awal untuk turunan sebagai pemahaman untuk definisi daripada turunan atau derivatif dan penjelasan secara atau penjelasan secara geometris, dan bisa konsepnya turunan itu bisa digunakan untuk garis singgung dan kecepatan sesaat. Oke.